Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Depi Reizi. Hari ini saya akan membahas tentang masih berkaitan dengan pendidikan mungkin ya. Cuman ini lebih ke pendidikan atau enggak ya. Jadi saya tuh sekarang akhir-akhir ini lihat di TikTok, lihat di Instagram, lihat di grup-grup WA itu banyak sekali oknum-oknum pengajar yang istilahnya apa ya, cabul atau ya pokoknya istilahnya bertindak tidak senonoh terhadap muridnya. Ini yang ini yang salah itu muridnya atau pengajarnya nih. Ini masih menjadi misteri. Soalnya ada yang kepergok di toilet lah, ada yang pergok di sekolah lah, ada di kelas lah, di ruangan guru lah. Pusing. Yang jelas nih kita tuh jadi bingung ya. Akhirnya kita sebagai calon penerus orang tua nih, nantinya kalau kita sudah menikah, kita jadi ragu gitu kan, pengen sekolahin anak ke sekolah, jadi ngeri juga gitu kan, ke pesantren. Apalagi kita, bukannya kita ini ya, sekarang di pesantren kan kemarin shit ya, anak nggak bisa ngelawan gimana ya. Soalnya ya ininya dia ternyata diiming-imingnya sama pengajar oknum itu ya. Katanya eh, ada yang diiming-iming nilai lah, ada yang diiming-iming bakal dinikahin lah, bakal pokoknya kayak dijamin hidupnya lah. Bullshit cuy, sumpah dah. Aduh, gimana ya, kok jadi emosi saya. Jadi gini, ini tuh sekarang zaman dimana orang-orang itu sudah tidak, mungkin akal sehatnya udah ngegeser apa gimana atau gimana. Dia kayak nggak punya anak atau nggak punya saudara anak kecil gitu yang di cuman yang anehnya tuh kok mereka kok bisa gitu kan, kok bisa nafsu gitu, kok bisa terangsang istilahnya lah sama anak kecil gitu, kok bisa umurnya di bawah bukan di bawah lagi ya, itu bener-bener anjir, bocil cuy, bocil ganggu sumpah. Masih bau kayu putih itu. Tapi kok mereka tuh bisa ya tega gitu dalam keadaan nggak tahu, keadaan sadar loh. Mereka tuh bukan keadaan kalau mabuk oke lah, fine, dia di bawah akal, di bawah alam sadar dia. Cuman ini mereka sadar, mereka ngajak anaknya buat berbuat yang aduh, gimana ya. Sekarang tuh zamannya tuh udah beda, udah istilah kalau bobrok ya bobrok banget ini sumpah. bukan bukan lagi masalah kemanusiaan atau hak asasi anak atau apalah, pokoknya udah mentalnya udah mental nggak tahu, nggak ngerti lagi. Sekarang tuh orang-orang tuh lebih mengedepankan emosi dari dibanding logika atau akal pikir mereka. Jadi mereka itu lebih senang berbuat dulu baru mereka mengakui kesalahan mereka itu, yang masih kok bisa gitu, kok mereka bisa melakukan yang bukan seharusnya gitu. Kita kan di rumah orang tuh udah percaya nih, oh yaudah anak kita ke sekolah, anak kita belajar, anak kita ketemu ya, kita istilahnya menitipkan lah anak kita dari rumah nih, titipkan ke sekolah buat dijaga, buat dikasih ya istilahnya dikasih ilmu lah gitu ya. Pulang tuh ya, orang kan guru atau dosen di sekolah, di kuliah itu kan orang tua kita gitu kan, perwakilan di rumah, dari rumah. Jadi kita diwakilkan yang di sekolah gitu, yang di sekuliahan. Tapi malah di kesel dah gitu, aneh.
aneh sumpah. Ini zaman emang tanda-tanda akhir zaman ini. Jadi saya juga ragu nanti kalau punya anak, kayaknya bakal homeschooling deh sumpah. Kalau rezeki banyak homeschooling sumpah dah. Kenapa? Nggak apa-apa dah nggak punya temen, nggak punya ini, yang penting aman cuy. Apalagi perempuan loh. Kalau laki-laki nggak apa-apa dah, perempuan cuy, mau mau gimana nanti dia gedenya. Kalau dari kecil, dari itu sudah dirusak, mau open BO nantinya apa gimana, trauma nanti anak sumpah. Ini bukan sekali dua kali loh, bukannya jadi pelajaran sih ya, malah jika keinspirasi gitu orang-orang tuh. Kenapa ya kalau ada satu kasus, ada yang viral, ada yang istilahnya ya, ada misalkan ada gini gini gini, bukannya kayak takut atau gimana, kayak dikasih ide, oh iya juga ya, kenapa nggak coba gitu kan. Greget gitu kan. Kenapa gitu orang-orang tuh kalau ada sesuatu yang nggak baik tuh bukannya jadi pelajaran, jadi contoh. Kalau misalkan udah terlanjur dilakukannya udah berhenti gitu kan. Ini malah jadi kayak, oh iya juga ya, bisa gitu ya ternyata kan, tai gitu kan guys. Gak apa-apa dah, ini kalau misalkan dolar kuning dah, gak apa-apa anjir. Gitu, ngerti kan inti video ini bukan cuma marah-marah doang. Jadi kayak please lah, stop lah, janganlah kalian, apalagi tetangga pengajar itu kan istilahnya pahlawan kan. Kalian tuh pahlawan tanpa tanda jasa kan, kalau nggak salah itu simbolis semboyannya tuh. Jadi guru, dosen gitu tuh pokoknya orang-orang yang dianggap dan dihormati. Tapi kalian kenapa malah merusak citra kalian dengan perilaku kalian sendiri itu? Kenapa? Gitu guys. Permasalahan di Indonesia itu banyak banget kalau mau dibahas. Cuman ini yang bikin geram itu udah mereka itu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Udah gitu nggak modal guys. Greget. Ada yang ketahuan di musola, WC musola guys, WC musola, tempat ibadah aja sekarang udah dipakai mesum guys. Ada yang di kelas, yang parahnya lagi, ini yang videoin siapa? Apakah oknum guru juga atau murid yang disuruh, yang menunggu gantian? Gimana ya? Ya emang sih saya belum ada power apa-apa, subscriber juga belum ada mungkin ya. Cuman saya tuh pengen ya mencoba lah, kalau bisa ada kekuatan buat ngerubah orang, kenapa enggak. Kalau kita nggak berani berbicara, nggak berani speak up, siapa lagi? Itu masalahnya gitu. Aduh, capek juga nih bikin konten ini. Jadi buat kalian tetap hati-hati ya, siapapun. Kalau sekarang kita harus bener-bener, nggak apa-apa kita suuzonan sama orang, soalnya kita nggak bisa percaya orang sekarang. Kita nggak bisa menilai orang dari covernya, dia ustadz, dia guru, dia dosen, dia pendeta, dia apa. Akhlaknya belum tentu, sumpah, akhlaknya belum tentu. Oke, secara ilmu dia tinggi, secara pemahaman dia tinggi, cuman kalau akhlaknya udah nggak bener, nggak akan, tetap aja. Oke, ilmunya kita ambil tapi akhlaknya belum tentu, sumpah. Sekarang banyak banget kejadian-kejadian yang membagongkan, mencengangkan, dan tidak akan
kalian nggak akan nyangka. Soalnya lihat dari muka, dari penampilan, nggak kelihatan bobrok-bobroknya. Sumpah itu di, kalau bahasa Sundanya ngeliat atau ya gitulah, susah di apa ya bahasanya, kayak nggak bisa diprediksi gitu, unpredictable. Oh iya, asik bahasa Inggris gitu pokoknya. Intinya ya guys, tetap hati-hati kalian ya, apapun yang kalian hadapi orangnya tetap curiga, harus jangan langsung percaya aja, apalagi orang yang baru kenal, please lah. Oke, udah segitu aja dari saya. Don't forget for like, comment, subscribe, and share.